melalui penelitian dan analisisnya sendiri. Kebanyakan di antara sarjana hanya puas menjadi tukang-tukang profesional. Sedang intelektual adalah orang yang menggunakan akal dan intelektualnya dalam kehidupan sebagai bagian dari ibadahnya kepada Tuhan. Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah bahwa cinta kaum intelektual atau cinta para ulama itu lebih utama daripada tetesan darah para syuhada. Karena itu, dari Dr. Rahmawati Made, dengan gelar doktor yang Anda raih hari ini, bukanlah akhir pencarian ilmu dalam kehidupan Anda, melainkan awal episode mengamalkan dan mengembangkan ilmu yang telah Anda peroleh untuk selanjutnya Anda bertanggungjawabkan di hadapan Sang Pemilik kehidupan, Dialah Tuhan. Pesan kedua, berkaitan dengan topik pembicaraan kita hari ini, pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia atau reformasi hukum keluarga Islam, pada dasarnya terdiri atas dua macam. Menurut Tahir Mahmud, menyebutnya yang pertama disebut dengan intradoctrinal reform, yaitu reformasi hukum keluarga Islam yang dilakukan dengan cara menggabungkan pendapat dari beberapa mazhab atau mengambil pendapat lain selain mazhab yang dianut. Contoh, seperti di Turki, penganut mazhab Hanafi, tetapi undang-undang keluarga tentang hak keluarga mengandung elemen-elemen dari mazhab lain. Di negara-negara Afrika, penganut mazhab Maliki, hukum keluarga di sana juga mengandung unsur mazhab lain. Pertanyaan akademik selanjutnya, apakah di Indonesia undang-undang perkawinan, kompilasi hukum Islam, dan produk hukum keluarga lain juga akan mengakomodir pandangan mazhab selain mazhab Sunni, misalnya Syiah dan Ahmadiyah? Kedua, extradoktrinal reform, yaitu pembaruan hukum dengan cara memberikan penafsiran yang sama sekali baru terhadap nas yang ada. Misalnya, seperti yang kita perbincangkan tadi, pelarangan poligami di Tunisia, itu termasuk contoh penerapan hukum keluarga yang berasal dari penafsiran baru terhadap nas tentang poligami, dan pelarangan itu dipandang oleh orang-orang Islam di Tunisia bukan penyimpangan dari hukum Islam. Apakah di Indonesia pasangan semisal Asmiranda dan suaminya yang berbeda agama, atau pasangan Aceh dan pasangan lainnya yang nikah di bawah tangan, atau pernikahan dini yang dilakukan oleh Syekh Puji, atau nikah wisata yang dilakukan oleh orang yang melakukan ibadah umrah, suatu ketika dapat memperoleh payung hukum, mengingat maraknya tudingan sekarang ini bahwa fikih sudah tidak relevan lagi. Padahal, seperti pandangan Amir Syarifuddin, guru besar IAIN Imam Bonjol Padang, bahwa bukan fikih yang tidak relevan, tetapi kesalahan itu berada pada orang-orang yang menempatkan fikih yang ditulis untuk waktu itu lalu digunakan untuk kepentingan sekarang ini. Pesan ketiga, setelah membaca biodata dari Dr. Rahmawati MAD di Executive Summary yang Anda tulis, riwayat pendidikan Anda diawali dengan sekolah dasar, kemudian pesantren di Mangkoso, sarjana Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, magister pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan hari ini doktor di UIN Alauddin, yang beralamat di BTN Pondok Indah, Blok C2, nomor 9, Soreang, Parepare. Saya menilai Anda percaya diri. Kenapa? Karena ada beberapa orang yang promosi doktor juga belum menikah, tapi tidak membahas persoalan keluarga. Anda percaya diri membahas tentang hukum keluarga Islam, sementara Anda belum punya keluarga atau suami. Meskipun sudah punya alamat rumah dan punya rumah, tapi belum mempunyai tangga. Padahal, pembaruan hukum keluarga diharapkan terjadi pemaduan antara teks syariah dan realitas empirik. Apabila hukum-hukum yang diperoleh dari realitas masyarakat berbeda dengan ketentuan teks, maka kenyataan harus direkonstruksi dan diharapkan kepada yang ideal dalam suatu hubungan yang dialektis. Bagaimana Anda mau bicara tentang realitas keluarga, padahal secara empirik Anda belum berkeluarga?
Amin. Karena itu, Nabi berpesan, perbandingan ibadah yang dilakukan oleh orang yang sudah berkeluarga dengan orang yang masih sendiri, perbandingannya 70:1. Dengar keras. Maksudnya, kalau Anda beribadah 70 kali, baru 1 kali saya yang sudah berkeluarga, baru seimbang. Karena itu, baru seimbang. Karena itu, mudah-mudahan semoga dengan dokternya Anda hari ini juga membuka dan membawa berkah bagi Anda. Amin. Menjadi keluarga utuh. Di rumah Anda ada suami, Anda sudah beristri, dan ada anak-anak Anda. Amin. Dan menurut Profesor Hashim Aidit tadi, itu menandakan bahwa laki-laki di Parepare tidak berani. Maka harus tidak berani membiarkan Dr. Rahmawati MAD hidup sendiri. Bulan depan. Semoga setelah promosi hari ini insya Allah akan dilanjutkan dengan acara walimah karena membawa induk boxing. Ada induk boxing yang dibawa. Itu induk boxing. Katanya sendiri. Tadi diperkenalkan kepada saya dengan Bapak promotor, siapa yang mau menikahkan anaknya, hubungi saja saya. Dan lebih baik menikahkan dulu adik ini. Terima kasih atas perhatian semua dan atas nama promotor, saya mengucapkan mohon maaf kepada dari Dr. Rahmawati MAD bila dalam konsultasi komunikasi kita ada hal-hal yang kurang berkenan, dan terima kasih saya ucapkan kepada Pasca Sarjana untuk memberikan kami amanah dalam membimbing dari Dr. Rahmawati MAD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.